Sebenarnya ada beberapa poin yang disampaikan Siswanto, penjaga kos-kosan pada saat diwawancara di Kompas TV. Itu ada yang kayak janggal, ada yang kesannya kayak keceplosan atau terlalu hati-hati. Salah satu poinnya adalah pada saat ditanya oleh hostnya ya bahwa istrinya itu minta sesuaikan CCTV-nya ya Pak ya. Karena kan ini konteksnya kok bisa gitu ya pada saat mau dibuka, dicongkel kamarnya mendiang itu CCTV-nya itu berubah haluan dibandingkan dengan CCTV yang sebelumnya. Coba kita dengarkan jawaban dari Siswanto yang menurut aku ada keceplosannya, ada kesan kayak keraguannya. Apa yang menyebabkan ini? Padahal konteks wawancaranya ini juga bukan wawancara yang kelihatan wajahnya, kelihatan kayak ngobrol biasa gitu loh. Karena kan memang dari Siswantonya nggak mau wawancara, kita hargai karena beliau kan bukan public figure, orang yang tidak terbiasa dengan sorotan media. Tetapi dengan posisi yang senyaman ini aja, beliau masih agak unik statementnya. Jadi nggak heran masyarakat ada yang sangat curiga dengan statement ini, teman-teman. Yang geser CCTV memang permintaan Istrinya. oh istrinya minta di Kurang jelas itu ya. Oh. Saya belum itu ya kalau itu. Yang jelas. terus mas Oke. Yang geser CCTV-nya itu waktu hostnya lagi ngomong langsung disela aja istrinya. Kemudian disela, oh aku kurang jelas. Saya kurang jelas kalau untuk masalah itu ya. Saya belum bisa ngomong. Jadi menurut aku gini ya. Kalau memang kita itu jujur, ngomong apa adanya, kita nggak perlu mengingat-ingat apa yang telah kita katakan sebelumnya. Ini juga sama ya dengan Pak Siswanto, aku nggak tahu siapa yang salah ngomong atau salah ucap, kayak keterangan dari Kapolsek Menteng yang awal-awal bilang bahwa Pak Siswanto ini sempat melihat Pak Daru, mendiang Daru, katanya ngambil pesen makanan di jam 10-an malam. Tapi kan sekarang terbukti ada CCTV yang katanya jam 10-an sampai jam 11-an malam, mendiang itu berada di rooftopnya kantor Kemlu di lantai 12. Untuk isu yang pertama, sampai sekarang nggak ada klarifikasi nih. Kayaknya dibiarkan begitu aja. Nah sekarang juga sama nih, terkait dengan CCTV. Awalnya, ya kita udah tahu sih ya bahwa beberapa wawancara juga mengindikasikan yang minta ngerubah arah CCTV itu adalah istrinya. Kan unik ya, kok istrinya bisa tahu sedetail itu arah ke bagian kamarnya. Karena logikanya gini ya, kalau aku ngekos atau tinggal di tempat apartemen sewaan gitu, kita cuma tahu bahwa memang ada CCTV. Cuma kita nggak tahu arah CCTV-nya kemana, clear-nya. Itu sama aja kayak handphone kita loh. Kita kan handphone bisa fokuskan kemana, ke kanan, ke kiri. Itu yang bisa ngecek adalah orang yang punya master control-nya gitu, di ruangan terpisah lah. Nah, bagian ini menurut aku ada sesuatu hal yang masih belum seutuhnya disampaikan oleh Pak Siswanto. Ya mungkin dia juga nggak salah gitu, karena kan dia nggak tahu Anjas, dia cuma petugas lapangan. Yang bisa ngecek semua itu adalah pemilik kos-kosannya, tapi nggak juga, karena apa? Yang komunikasi langsung dengan istrinya itu adalah Siswanto. Yang dikatakan bahwa istrinya itu nelpon saya berkali-kali terus-terusan gitu di malam hari itu. Artinya kan dia langsung ke Siswantonya, bukan ke pemilik kos-kosannya. Oke, coba nanti kita pahami lagi berikutnya. Lanjut lagi apa yang disampaikan di sini. kebuka itu ada pemikiran nggak kan masih saya yang buka selimut tuh ada pemikiran nggak kayak bakal kayak gitu Saya nggak ada. kondisinya Nggak ada. Saya nggak ada pikiran sama sekali bahwa saya tahunya kan tidur aja gitu kan, nutup selimut kan gitu. Oke, itu adalah reaksi yang menurut aku cukup unik ya di bagian pertama tadi. Kemudian juga terkait dengan sampah nih, sampah atau barang atau apapun, ini juga janggal karena menurut Siswanto di malam tersebut, 7 menuju 8 Juli 2025, kondisinya itu lagi hujan, rintik-rintik, dan orang juga malas sekali ya keluar ya. Tapi kan di CCTV sekitar jam setengah 12 malam, mendiang Daru tuh terlihat datang ya pertama kali, dia nggak bawa apapun. Kemudian 1 menit dari dia datang, dia keluar membawa bungkusan hitam yang dugaannya itu ya bisa sampah, bisa macem-macem. Ya intinya dibuang lah gitu karena dia nggak bawa lagi tuh ke kamarnya. Tetapi adalah yang unik pertama, bungkusan plastik tersebut itu cukup besar ya. Terus juga diikatnya cukup rapi. Jarak antara CCTV masuk dan juga keluar di setengah 12 malam tersebut itu hanya sekitar 1 menit kurang lebih.
apakah bisa gitu ya ngambil sampah secepat itu, iket rapi, nggak kelihatan buru-buru? Nah, dugaanku sih ini adalah udah disiapin ya sama mendiang bahwa ini adalah barang yang harus saya letakkan di depan. Kenapa aku bilang diletakkan di depan? Karena setelah aku lihat dari Kompas TV ini bahwa uh, s- plastik hitam tersebut itu diletakkannya di kotak sampah yang berada di luar bangunan kos-kosan tersebut, di depan toko vape-nya juga, di pinggir jalan. Dan itu adalah area terbuka. Dan uniknya, di depan kamarnya mendiang Daru itu juga ada kotak sampah. Ini juga yang menurut Siswanto aneh gitu, karena biasanya kalau mau buang sampah, Pak Daru tuh buangnya di depan. Karena saya adalah petugas kebersihan, mau sampahnya kecil, sedikit, banyak, itu juga biasa ditaruhnya di situ, karena itu adalah pekerjaan saya. Nah, jadi ini salah satu cuplikan yang disampaikan dari Siswanto, teman-teman. Wah, kita lihat di CCTV itu pas dibuka itu, nah ini kok buang sampah malam-malam, pas gerimis pula gitu kan. Oh, itu gerimis ya? Iya, ya kan, Buang sampahnya kemana sih, Mas? depan sana. Oh, itu seberang. Kayak ini nih, depan tembok ini. Oh, jauh berarti ya. Maksudnya nggak tertutup ya, terbuka ya. Buang sampah malam-malam tuh Pas CCTV kan pasti nggak pernah. nggak pernah, soalnya kan ada bak sendiri kan itu. Oke, jadi kan sebuah hal yang tidak biasa, menurut aku ini menjadi petunjuk yang sangat nyata, dan ini juga menjadi salah satu bagian yang disampaikan penyidik pada saat rilis beberapa hari lalu. Katanya kan ada dua alat sensitif tersebut ya, yang ditemukan dan juga didisplay dalam rilis beberapa hari lalu, didapatkan dari tempat sampah tersebut, plastik hitam tersebut, plus juga dari kantung tas ransel yang ada ditinggal di tangga di kantor Kemlu di lantai 12 tersebut di rooftopnya. Tapi kan kita nggak dikasih tahu tuh hubungannya apa dengan case ini dan apakah yakin beneran yang ada di sampah tersebut sudah didapatkan, karena kan kalau kita lihat dari hari kejadian ya itu kan polisi aja menurut Siswanto itu baru datang setelah 1 jaman setelah akhirnya ditemukan. Dan si mendiang itu ngebuang sampahnya itu dari malam hari. Yakin belum diambil sama tukang sampahnya pagi hari itu. Kalaupun sudah diambil, dibuangnya kemana dan sebagainya. Nah, makanya menjadi salah satu pertanyaan terkait dengan validitasnya. Betulkah itu beneran barang-barang yang ada di malam hari itu yang dibuang oleh mendiang di malam hari itu. Nah, kemudian juga eh saya itu selalu disuruh ngetok kamar oleh istrinya berkali-kali di pagi hari itu karena sudah sebegitu paniknya. Nah, pada akhirnya sekitar jam 7-an pagi, saya ketemu sama salah satu penghuni kos-kosan dan akhirnya ya sudah kami membuka bersama-sama inisiatif dia langsung merekam. Nah, jadi ini aku tangkap dia tidak ada janjian sama orang yang merekam tersebut dan orang tersebut adalah salah satu orang yang tinggal di situ. Nah, abis kejadian itu langsung rame, saya langsung diperiksa setengah hari kurang lebih sama penyidik. Dan selama saya bekerja di situ, saya belum pernah lihat Pak Daru bawa teman atau ada yang datang. Tapi kalau pergi malam, saya sering lihat beberapa waktu terakhir ini. Nah, ini menjadi salah satu indikasi yang unik nih. Karena apa ya? Tipikal di orang Indonesia, budaya timur kita, ada yang namanya itu kayak menjaga privacy gitu kan ya, apalagi kos-kosannya gitu. Kalau dibilang, dia sering pergi kemana, A, B, C, dan D, apakah betul Siswanto sudah menyampaikan yang sejujurnya, tidak pernah ada tamu yang datang atau orang yang datang, seperti itu. Mudah-mudahan penyidik nggak cuma rely pada keterangan saksi peristiwa ya, tapi juga dengan CCTV-nya. Kalau CCTV-nya diambilnya sebulan sebelumnya gitu ya, kan bisa kelihatan tuh siapa yang datang, siapa yang keluar ke kamar kos-kosannya Daru. Karena kan 2 kamar di sebelahnya mendiang Daru itu kan adalah toko vape, toko vape. Jadi sudah dapat dipastikan kalau orang lewat area situ, orang asing ya kemungkinan besar mau ke kamarnya Daru karena 2 kamar yang lain itu adalah toko vape gitu dan itu nggak terbuka sama sekali di situ. Oke, kemudian juga beberapa waktu terakhir saya lihat mendiang itu sering keluar malam. Ya, nggak bisa mendapatkan data banyak sih kalau keluar malam menurut aku hal yang wajar. Orang dewasa kan capek kali ya
udah penat seharian bekerja, aku rasa di Jakarta banyak hiburan, kongko bareng temen adalah hal yang wajar-wajar aja. Nah, tapi memang beberapa kali menurutnya, saya pernah keluar malam juga antara jam 7 sampai jam 8 malam, karena kan mendiang biasanya pulang kerja itu sore, sekitar jam 5 kurang lebih, atau menjelang jam 6, dan beberapa jam kemudian pula keluar ya. Kalau jam 7 jam 8 keluar keluar mah hal yang wajar buat cari makan malam ya, karena anak kos gitu kan ya. Jadi nggak masak di kamar gitu atau makan di luar gitu. Nah, memang pernah saya papasan katanya. Papasannya itu di dini hari mendiang baru pulang. Ya nggak bisa ngejudge juga orang pulang pagi indikasi yang nggak benar, tetapi memang artinya ada kegiatan gitu loh, sampai pagi dini hari. Kalau cuma keluar makan malam, ya paling jam 9-10 juga udah selesai kan ya. Cuma kalau sampai dini hari, artinya memang ada sebuah special occasion gitu ya, karena kan paginya harus bekerja ya. Ada PNS kan ya, PNS juga pasti jam berapa sih? Jam 8, jam 9 pagi harus sudah mulai kerja di situ. Nah, kemudian yang saya ketuk pintu itu di sini dikonfirmasi lagi, saya nggak cuma ngetuk pintu tuh di jam tujuan pagi, tapi setengah 1 pagi saya juga ngetuk pintu. Ya, tapi yang ditunjukkan ke media, ke sosial media nggak ada ketuk pintu, cuman melihat, menengok kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dikatakan bahwa saya juga sering melihat Pak Daru itu bengong di ruang tamu, common room di sana, duduk sambil merokok. Awalnya itu saya lihat, saya perhatikan, Pak Daru itu pakai vape, tapi beberapa hari terakhir sepertinya sudah beralih ke rokok. Saya soalnya ngelihat dengan jelas dan termasuk orang yang kalau disapa cuman ngomong selamat pagi, pagi. Jadi kayak basa-basi karir gitu loh, nggak yang kalau orang-orang sebagian orang yang begitu ekstrovert, selamat pagi, kamu kemana aja, udah makan belum? A, B, C, dan D panjang dan lebar. Dan menurut aku itu juga bukan indikasi ada hal yang aneh juga. Karena memang kan orang karakternya berbeda-beda. Cuman dari sini kalau dia berubah dari vape ke rokok, pada umumnya sih dengan knowledge yang dia tahu bahwa itu adalah hal yang nggak baik, berarti biasanya kan untuk menghilangkan suatu kepenatan begitu loh. Dan kepenatan tersebut adalah hal yang wajar, namanya manusia gitu. Pasti kita juga punya tekanan A, B, C, dan D. Dan sampai sekarang aku masih nggak yakin, masa hanya gara-gara kepenatan pekerjaan atau hal-hal kecil itu ngebuat seseorang pengen begitu, nggak punya semangat hidup lagi. Jadi memang ada beberapa poin yang masih belum terjawab terkait dengan bagian dalam kamarnya Daru tersebut. Toko vape-nya kita pengen lihat nih sebelah-sebelahnya. Jangan-jangan nanti ada pintu rahasia atau pintu yang masuk seperti apa. Karena toko vape-nya tuh belum pernah ada liputan masuk ke dalamnya. Di dalamnya juga belum ada secara detail. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Bye.